menurut saya ini adalah sebuah skandal besar yang mencoreng penegakan hukum di negara kita. Ini suatu hal yang sangat memalukan sekali. Ini bukti bahwa satu, revolusi mental yang dari tahun 2014 digembar-gemborkan oleh Pak Presiden itu gagal. Karena ternyata aktualnya banyak sekali orang yang masih mentalnya boleh dikatakan bejat atau tidak baik, berjiwa korup. Ya, ini juga membuktikan bahwa penegakan hukum kita itu masih tidak baik. Jadi masih bisa dimainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya percaya bahwa halo, selamat malam Bung Karni Ilyas. Izinkan saya, orang biasa, memberi komentar terhadap diskusi Indonesia Lawyers Club malam ini 21 Juli 2020 dengan judul Drama Joko Chandra. Siapakah sutradaranya? Ya, ini adalah satu hal yang sangat memalukan. Memalukan sekali. Mencoreng beberapa institusi penegak hukum. Ya, terutama kepolisian. Dalam seminggu ini, Bapak Kapolri Jenderal Idam Aziz sudah memberhentikan atau mencopot 3 orang jenderal, 2 brigjen dan 1 irjen dari jabatannya. Ini adalah langkah cepat daripada Kapolri Bapak Jenderal Idam Aziz untuk merespon kasus ini. Jadi saya sebagai masyarakat mengapresiasi Pak Kapolri dalam menangani kasus ini, memberhentikan oknum jenderal yang diduga dalam tanda petik terlibat dalam kasus ini. Kalau menurut saya ini adalah sebuah skandal besar yang mencoreng penegakan hukum di negara kita. Ini suatu hal yang sangat memalukan sekali. Ini bukti bahwa satu, revolusi mental yang dari tahun 2014 digembar-gemborkan oleh Pak Presiden itu gagal. Karena ternyata aktualnya banyak sekali orang yang masih mentalnya boleh dikatakan bejat atau tidak baik, berjiwa korup. Ya, ini juga membuktikan bahwa penegakan hukum kita itu masih tidak baik. Jadi masih bisa dimainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya percaya bahwa kepolisian itu masih banyak orang-orang yang baik. Saya percaya itu. Sebagai masyarakat, saya juga mengajak kepada masyarakat umum harus tetap percaya kepada Polri. Seandainya toh ada jenderal-jenderal yang terlibat dalam sebuah kasus hukum, itu bukan berarti institusinya yang bobrok, tapi ini hanyalah oknum segelintir orang yang mengakibatkan atau mencoreng nama baik dari kepolisian. Padahal di kepolisian
saya yakin masih banyak sekali, bahkan banyak sekali orang baik, orang yang berhati nurani, luhur. Dan ini adalah tugas daripada Pak Kapolri Jenderal Idam Aziz yang akan pensiun Januari 2021 untuk membersihkan di lingkup internal kepolisian. Dan bukan hanya kepolisian, saya menduga, dan bukan hanya saya, tapi para aktivis penggiat anti korupsi menduga bahwa ini adalah sebuah skandal, bukan melibatkan satu institusi saja, tapi juga diduga melibatkan institusi lain. Sebuah konspirasi kejahatan. Makanya itu saya juga memohon kepada kejaksaan untuk coba cari di internal kejaksaan apakah ada yang terlibat atau tidak. Kemarin saya dengar berita dan saya baca berita bahwa Jaksa Agung sudah mengatakan siapapun yang terlibat, dia tidak takut untuk menindak. Begitu juga dengan Pak Kapolri dan Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo yang mengatakan atau membuat statement, meskipun teman satu angkatan dia tidak peduli, dia akan tetap menindak jika memang terbukti terlibat dalam kasus kartu Joker JC begitu. Jadi ini adalah sebuah komitmen yang patut dan pantas diapresiasi. Lalu pertanyaannya adalah, sekarang di mana sebenarnya JC ini? Apakah benar di Malaysia atau sebenarnya masih di Indonesia? Kalau menurut saya, kita jangan terlalu percaya terhadap JC maupun pengacaranya yang mengatakan bahwa JC ada di Malaysia. Surat jalan yang dari kepolisian aja bisa dipalsu atau dimainkan, apalagi sekedar surat dokter. Jadi masih banyak kemungkinan bisa juga di Malaysia, tapi bisa juga masih di Indonesia. Kalaupun di Malaysia, apakah dia lewat jalur udara atau jalur tikus? Kalau lewat jalur udara, kenapa di data perlintasan nggak terdeteksi? Ini juga sebuah pertanyaan besar. Jangan-jangan ada keterlibatan daripada imigrasi. Nah, ini juga harus diselidiki. Benar-benar harus diselidiki. Karena memang dari awal kita menduga sebagai rakyat ini adalah skandal besar, konspirasi yang bukan hanya melibatkan satu institusi. Begitu. Bukan melibatkan institusinya, tapi oknum institusi. Jadi kunci untuk membongkar daripada kasus ini adalah tangkap Joko Chandra. Dan saya yakin pengacaranya tahu posisinya ada di mana. Begitu. Coba tanya Pak Lurah yang kemarin membuat KTP, apakah dia benar-benar bertemu langsung dengan JC atau tidak? Apakah Pak Lurah yang pembuat KTP itu membantu membuatkan itu sesuai prosedur atau tidak? Atau juga ada dana yang mengalir? Begitu. Jadi Bung Karni Ilyas tolong diulik
nanti malam mengenai kasus JC ini, kasus yang sangat memalukan, mencoreng nama baik institusi penegakan hukum di tanah air. Jangan sampai nanti rakyat menjadi apatis dan menganggap bahwa hukum kita bisa dipermainkan, padahal ini adalah ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi mohon nanti malam diulik dalam diskusi ILC malam nanti dengan judul Drama Joko Chandra, siapakah sutradaranya? Terima kasih Bung Karni. Sehat selalu buat Bung Karni. Saya sebagai fans ILC akan selalu mengikuti, karena ILC adalah sebuah acara yang mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Sehat selalu buat Bung Karni. Jangan lupa subscribe, karena sekali saya sampaikan, rezeki yang datang dari channel ini akan kami sumbangkan sebagian untuk anak-anak yatim piatu. Jadi buat teman-teman para pencinta ILC, mohon subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.